Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nisa Nur Fadilah dengan NIM 204144122 dari kelas 1B. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Metodologi Studi Islam. Jawaban yang pertama. Yang saya pahami tentang metodologi studi Islam ialah suatu konsep yang mengkaji dan meneliti Islam sebagai objek studi. Adapun sejarah perkembangannya terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode klasik. Periode ini dari tahun 650 sampai 1250 Masehi, di mana Islam mengalami masa keemasan, dibuktikan dengan adanya integrasi antar wilayah Islam dan dengan adanya kemajuan Islam di bidang ilmu dan sains. Yang kedua, periode pertengahan dari 1250 sampai 1800 Masehi. Di dalam periode ini, kekuasaan politik menjadi terpecah-pecah dan saling bermusuhan. Yang ketiga, periode modern dari tahun 1800 sampai sekarang. Periode ini dinamakan juga periode pembaruan, karena merupakan zaman kebangkitan dan kesadaran Islam dalam kelemahan atas dirinya. Jawaban kedua, ruang lingkup studi Islam memilih agama sebagai sasaran kajian yang dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu agama sebagai doktrin, dinamika dan struktur masyarakat, tapi tidak semua agama, khususnya Islam, dapat dijadikan sebagai objek studi. Contoh Islam sebagai doktrin. Dalam hal ini misalnya, doctriner ideas berarti gagasan yang tidak praktis. Mengapa tidak praktis? Karena ajaran itu belum menjadi sesuatu bagi seseorang dalam mengerjakan perbuatannya. Contoh Islam sebagai gejala budaya. Islam mewarnai, mengubah, mengolah, dan memperbarui kebudayaan. Kemungkinan yang kedua ialah justru Islam yang diwarnai oleh kebudayaan. Contoh Islam sebagai interaksi sosial ialah keadaan masyarakat sebagai penganut agama lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial yang saling berkaitan. Jawaban ketiga, orientalisme ialah sarjana kajian barat yang mengkaji kajian timur, dan oksidentalisme ialah sarjana timur yang mengkaji kajian barat. Adapun yang melatar belakangi adanya orientalisme ialah merusak Islam dengan argumen-argumen yang dapat melemahkan Islam, dan yang melatar belakangi munculnya oksidentalisme ialah mengembalikan kembali egonya Islam dari peradaban barat. Keempat, metode pertama yaitu metode tradisional beragama semata-mata hanya karena tradisi. Yang kedua, metode formal beragama hanya karena pengaruh lingkungannya. Yang ketiga, metode rasional beragama hanya karena terpengaruh oleh akal pemikirannya. Yang keempat, metode pendahulu, yaitu cara beragama berdasarkan akal dan hati di bawah wahyu. Pendekatan studi Islam yang pertama ialah pendekatan nakli. Pendekatan ini merupakan suatu usaha dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Contoh salah satu kitab yang menggunakan pendekatan ini ialah Tafsir Al-Misbah. Tafsir ini ditulis oleh Quraish Shihab pada tahun 1999 di Kairo. Yang kedua, pendekatan akli. Kata akli dihubungkan dengan kajian yang identik dengan dalil-dalil yang berdasarkan akal pikiran manusia yang sehat dan objektif. Contoh, ketika akli dihubungkan dengan ilmu tafsir, maka disebut dengan tafsir bil-ma'qul, yaitu penafsiran Al-Quran yang dititik beratkan kepada kemampuan akal pikiran yang sehat dan objektif. Pendekatan kashfi adalah pendekatan yang bertumpu pada instrumen pengalaman batin, dauk, qalb, wijdan, basiroh, dan iktisofi. Contoh, dalam memahami sifat-sifat, Tuhan tidak didekati dengan cara mistik, ritual, dan formalnya belaka. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.